Dalam keadaan kecewa berat itu, Songmo teringat ketika kaisar menghadiahkan pedang kepada pamannya. Namun saat itu pamannya menolak karena tidak cocok dengan pedang itu. Pedang itu akhirnya diberikan kepada Songmo yang saat itu sudah menjadi prajurit meskipun dia masih kecil. Pedang itu diartikan sebagai tanda kesetiaan kepada negara. Namun setelah kejadian itu, Songmo merasa bahwa tidak ada gunanya kesetiaan terhadap negara jika keadilan ditelantarkan. Dia pun merasa tidak ada gunanya lagi membela kaisar. Dia bersiap untuk memberontak. Du Shao datang bermaksud menghibur Songmo, tetapi dia melihat bahwa Songmo membuang pedang pemberian kaisar. Dia mengetahui jika Songmo ini akan memberontak. Dia pun kemudian mengingatkan Songmo bahwa memberontak untuk saat ini adalah pilihan terburuk yang sangat beresiko. Akan tetapi Songmo tidak lagi berencana untuk mengabdi kepada kaisar karena dia merasa tidak ada gunanya mengabdi kepada kaisar lagi. Dia hanya berharap tidak bertemu lagi dengan Du Shao dan tidak akan melibatkan Du Shao. Sampai pagi harinya, Songmo masih merenung di tempat itu. Dia sepertinya mulai memahami kata-kata Du Shao. Jika dia memberontak untuk saat ini, hanya akan mempercepat kebinasaannya. Tak berselang lama, temannya yaitu Chen Jia datang. Dia bermaksud menghibur Songmo. Tiba-tiba seorang anak buah datang melaporkan bahwa sesuatu telah terjadi di kamp militer Futing. Songmo pun mengambil pedang itu, kemudian dia bangkit dan bergegas ke kamp militer. Kamp militer penuh dengan kemarahan dan mereka semua ini siap memberontak. Songmo tiba tepat waktu dan meredakan suasana. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dirinya sudah diberhentikan dari jabatan militer dan bukan lagi seorang komandan muda. Mendengar sumpah setia itu, Songmo segera mengumumkan bahwa tentara pengamanan kerajaan mulai hari ini resmi dibubarkan. Dia kemudian meminta beberapa orang untuk berdiskusi di dalam. Dalam diskusi itu, Songmo meminta semua pasukannya menjadi pasukan rahasia, bukan lagi pasukan kerajaan. Mereka semua diminta untuk menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya dan bersiap untuk memberontak. Sementara itu pada sebuah kesempatan, Yuantong mengatakan kepada Du Shao bahwa dirinya direkomendasikan untuk menjadi pejabat di kediaman Pangeran Xing. Meski jabatan itu rendah, tapi dia tidak masalah. Mengetahui hal itu, dia teringat kejadian di buku catatan Wahyu dan juga kejadian di mimpinya bahwa kelak Pangeran Xing ini akan memberontak dan merebut tahta. Tetapi dia juga melihat di kejadian mimpinya bahwa nantinya Yuantong ini akan menjadi biksu dan mati dalam peperangan. Du Shao buru-buru mengingatkan Yuantong bahwa nantinya Pangeran Xing ini akan memberontak. Namun secara mengejutkan Yuantong ini mengatakan bahwa itu memang tujuannya. Nona Du Shao ini kemudian memberikan sebuah kaca pembesar sebagai hadiah. Dan ketika Yuantong akan memberikan es krimnya untuk hadiah, tiba-tiba ayah dan pamannya datang. Mereka pun kemudian memarahi Du Shao karena telah datang ke tempat itu tanpa izin. Juga tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Mereka pun kemudian memaksa Du Shao untuk ikut pulang bersama mereka. Awalnya dia menolak pulang karena dia sudah curiga jika ayah dan pamannya ini akan segera menikahkannya dengan Wei Tengyu. Namun ketika ayah dan pamannya ini mengatakan jika neneknya saat ini sakit keras, dia sangat merindukan cucunya, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali Nona Du Shao ini harus ikut pulang bersama mereka. Jarak antara Futing dan kediaman neneknya itu sangat jauh. Dalam perjalanan pulang itu mereka melewati sebuah hutan di mana mereka hari itu sudah sangat kelelahan.
Tiba-tiba ada seorang pasukan yang datang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk beristirahat di tenda mereka. Namun yang membuat Nona Duso ini menjadi aneh, pasukan itu sudah menyiapkan makanan untuk mereka semua. Makanan itu bukan makanan kecil-kecilan, mereka menyiapkan makanan besar. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan melewati medan yang sangat sulit. Tampak sekelompok orang mengikuti perjalanan itu dan ketika roda kereta itu terperosok, orang-orang itu segera datang yang awalnya mereka itu dikira perampok. Ternyata mereka membantu mendorong kereta itu. Yang lebih aneh lagi, orang-orang ini mengaku warga desa sekitar dan mengetahui kalau itu adalah Nona Duso. Singkatnya, mereka pun sampai di kediaman nenek Duso dan benar nenek itu sedang sakit. Namun yang lebih mengagetkan Duso, pamannya ini mengatakan bahwa setelah itu Duso harus segera menyelesaikan urusan pernikahan karena perjanjian pernikahan dengan keluarga Wei sudah ditandatangani oleh ibu tirinya Duso. Ternyata orang-orang yang membantu Duso dalam perjalanan itu memang benar dia adalah Songmo bersama anak buahnya. Ketika neneknya tahu bahwa Duso akan dinikahkan dengan Wei Tengyu, nenek ini menjadi marah dan akan meminta kepada kedua anaknya untuk membatalkan pernikahan itu. Akan tetapi Duso tidak ingin melibatkan neneknya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengatasi masalah itu sendiri dan besok dia akan berangkat ke ibu kota untuk mengakhiri pertunangan itu. Malam harinya dia mendengar suara musik yang dimainkan. Ternyata itu adalah Songmo yang datang malam-malam. Dia mengembalikan anteng Duso yang sempat putus karena panas Songmo waktu di dalam kapal. Ternyata malam itu dia berpamitan kepada Songmo bahwa dirinya akan pergi ke Liandong, yaitu tempat Pangeran Xing. Dia akan pergi bersama Zuantong. Sebenarnya kedua orang ini sama-sama jatuh cinta, tetapi mereka sangat menyimpan perasaan itu. Singkatnya, Nona Duso pun sampai ke ibu kota dengan misinya sendiri. Dia akan membatalkan pertunangan itu. Begitu juga dengan Songmo dan Zuantong, mereka juga sampai di Liandong, yaitu tempat Pangeran Xing. Zuantong yang juga dipanggil Jiong ini, dia mengikuti Raja Xing untuk bekerja. Dia secara khusus membiarkan Raja Xing melihat keterampilan memanah Songmo. Namun Songmo tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Dia akan segera kembali ke ibu kota karena dia mendapatkan kabar jika ibunya sedang sakit keras. Saat ini ada situasi militer di perbatasan. Raja Xing sedang diserang negara Lizen. Dia memimpin pasukannya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu dan meminta Songmo untuk membawa laporan militer ke kekaisaran. Di sisi lain, Duso juga mendapatkan kabar tentang ibunya Songmo yang sedang sakit keras. Dia kemudian membaca buku catatan wahyu. Dia mengetahui bahwa akan ada banyak pembunuhan di rumahnya Songmo. Bahkan Songmo juga hampir membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu Songmo ketika memasuki gerbang ibu kota, dia segera dihentikan oleh orang suruhan Duso. Orang suruhan Duso itu mengatakan jika Songmo tetap pulang akan terjadi bencana. Namun Songmo tidak memperdulikan itu, dia tetap nekat pulang meski sudah diperingatkan. Sesampainya di rumah, ternyata ibunya sudah meninggal dunia.
Adik laki-lakinya ini berlutut dan menjelaskan bahwa selama ibunya sakit, ibunya itu selalu memanggil nama Songmo. Bahkan dia menolak minum obat sebelum Songmo kembali. Mendengar itu Songmo menyesal dan selalu merasa bersalah. 伤心欲绝，急着见您呢，国公，父亲。 Songmo pun kemudian menemui ayahnya yang tampak sedang bersedih. Tiba-tiba ayahnya memberikan sebuah giok, yaitu giok peninggalan kakeknya Songmo yang telah diberikan kepada Songmo. Ayahnya ini mengatakan bahwa giok itu ditemukan disimpan oleh seorang pelayan. Tiba-tiba ayahnya menyuruh masuk pelayan yang membawa giok itu, yang ternyata pelayan itu sudah mati. Sang ayah mengatakan bahwa pelayan itu mati gantung diri setelah ibunya Songmo meninggal dunia, dan di tangannya selalu menggenggam giok itu. Dan yang lebih mengagetkan, ayahnya memberitahu Songmo bahwa pelayan itu tengah hamil 3 bulan. Yang lebih mengagetkan Songmo, tiba-tiba ayahnya menuduh bahwa Songmo lah yang telah menghamili pelayan itu. Tentu saja Songmo menolak tuduhan tak berdasar itu. Tetapi sang ayah tetap bersikeras bahwa Songmo lah yang telah mempunyai perilaku bejat itu. Tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun dari Songmo, sang ayah jahat ini meminta Songmo untuk dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Songmo pun dihukum habis-habisan. Dia sempat berkata kenapa ayahnya memperlakukan dirinya seperti itu, namun akhirnya dia pingsan. Di sisi lain, Nona Duso telah mendengar jika kediaman ayahnya Songmo telah dikunci rapat-rapat. Dia sudah curiga pasti ada yang tidak beres. Songmo dimasukkan ke dalam gudang. Ketika dia membuka mata, sepertinya dia melihat Dusau. Dusau sedang berjalan ke arahnya, dan ternyata itu memang Dusau. Ternyata dia ini telah diselamatkan oleh Dusau. Dusau kemudian menceritakan kejadian bahwa Chen Qiushi bersama dengan yang lainnya bekerja sama menyelamatkan Songmo. Dalam penyelamatan Songmo, salah satu anak buahnya yang bernama Lu Sheng akhirnya harus mengorbankan diri. Dia menahan pintu agar orang-orang ini tidak mengejar Songmo. Mengetahui hal itu, Songmo merasa bersedih. Orang-orang yang bukan saudaranya ingin menyelamatkannya, tetapi orang yang dekat dengannya malah ingin membunuhnya. Saat Dusau mengoleskan obat pada lukanya, dia menemukan darah berwarna keunguan. Songmo mengatakan mereka memukul area vital dan sepertinya memang mereka akan membunuhnya. Ketika Songmo kondisinya sedikit membaik, dia bersikeras untuk segera kembali karena dia tahu jika ayahnya akan membuka aula leluhur dan akan menghapus namanya dari daftar keluarga. Dan silsilah keluarga adalah harta yang terbesar. Jika itu sampai dilaporkan kepada Kaisar, Kaisar sudah pasti akan mencabut statusnya dari penerus keluarga Song. Dan dia tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak peduli apapun yang akan terjadi. Dia tetap akan menghentikan ayahnya meskipun dia harus menggunakan pedang. Duso telah menebak pikiran Song. Dia pun akhirnya menyiapkan obat untuknya yang dapat memulihkan kekuatannya meskipun itu sementara. Tetapi dia juga mengatakan efek samping obat itu akan menyebabkan penyakit di masa mendatang. Songmo tidak peduli itu. Dia pun meminum obat itu tanpa ragu-ragu. Dia bersiap mencegah ayahnya yang akan menghapus dirinya dari daftar keluarga meskipun nantinya ada pertumpahan darah. Ketika Song Yisun atau ayahnya Songmo ini mendengar jika Songmo telah kabur, dia menjadi geram. Dia memerintahkan memanggil pasukan terbaiknya untuk mengejar Songmo.
Sementara itu Duso saat dirinya mengantar Songmo pergi, Duso berkata terus terang bahwa dia akan menunggu Songmo kembali dan akan mendukung keputusan Songmo apapun yang terjadi. Songmo tentu saja lega menerima kata-kata Duso itu. Songmo mengenakan pakaian berkabung dan memimpin bawahannya ke rumah ayahnya dan akan membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Sementara itu di dalam aula leluhur, kedua tetua keluarga Song ini sedang menunggu Song Yisun untuk menghapus nama Songmo. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara keributan. Ketika mereka mau keluar, mereka menemukan anak buah Songmo sudah siap di depan pintu. Mereka memperingatkan jika mereka keluar maka mereka akan mati. Beberapa orang tidak percaya, mereka mencoba keluar dan benar saja mereka langsung dipenggal di tempat. Semua orang menjadi ketakutan sehingga mereka tidak berani keluar. Lu Sheng pun akhirnya tewas dalam kejadian itu. Songmo bertemu dengan adiknya yang bersembunyi ketakutan. Dia pun bertanya kepada adiknya tentang pembantu yang katanya bunuh diri. Adiknya ini menjawab setahu dia bahwa pembantu itu tidak bunuh diri, melainkan dia sakit dan dipulangkan. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia dicegat oleh bandit gunung, kemudian dibunuh oleh bandit gunung. Songmo pun semakin yakin bahwa ayahnya sengaja ingin mencelakakannya. Songmo pun akhirnya menemukan ayahnya. Dia pun dengan tekad kuat memutuskan hubungan antara ayah dan anak dan dia menyatakan akan memimpin sebagai kepala keluarga dalam pemakaman ibunya. Namun ayahnya ini malah menuduh Songmo bahwa Songmo ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dialah pemimpin keluarga Song. Ternyata ayahnya ini sengaja ingin menghapus nama Songmo dari keluarganya. Dia tidak ingin Songmo menjadi pemimpin klan Song. Padahal semua harta keluarga Song adalah milik ibunya Songmo. Namun entah mengapa mungkin masih ada motif lain sehingga membuat ayahnya ini sangat membenci Songmo. Mendengar itu Songmo mengatakan bahwa dia tidak pernah bergantung pada keluarga Song sejak dia bergabung dengan tentara. Dia hanya berharap ibunya bisa mati dengan cara yang bermartabat. Dia juga menyatakan akan pindah ke rumah peninggalan kakeknya dan tidak ada hubungan dengan Song Yisun mulai saat ini. Sementara itu di istana, Panatua Wu melaporkan surat yang dikirim Pangeran Xing jika suku Lisen berulang kali menyerbu perbatasan. Panatua Wu ini menyarankan agar segera menyerang suku Lisen demi menjaga perbatasan. Akan tetapi Bu Sisu keberatan. Dia khawatir perang akan berlangsung lebih dari 3 bulan dan membuat biaya pengeluaran negara menjadi membengkak. Panatua Wu ini langsung menegur Bu Sisu yang ikut-ikutan membahas militer, padahal dirinya hanya seorang menteri kebudayaan yang tidak seharusnya Menteri Kebudayaan ikut membahas militer. Akan tetapi Bu Sisu mengatakan bahwa ini adalah urusan keamanan negara. Dia tidak akan tinggal diam. Terlihatlah sudah bahwa Menteri Kebudayaan Bu Sisu ini hanya akan mencari muka di hadapan Kaisar. Panatua Wu pun berlutut untuk memprotes pendapatnya Bu Sisu karena bagaimanapun juga martabat negara harus dipertahankan. Kaisar ini menjadi bingung. Dia membayangkan jika Jiang Meisun masih hidup, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah.
Pagi harinya, Songmo pun memimpin upacara pemakaman ibunya. Songmo tiba-tiba terjatuh, efek obat yang diberikan Dushou telah habis, ia pun pingsan. Sementara itu Dushou, dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membakar baju Songmo yang berdarah yang tertinggal di kamarnya. Jika sampai ketahuan, maka itu akan menjadi masalah. Dia juga sudah mendengar jika Songmo ternyata berhasil mempertahankan posisinya sebagai putra pangeran keluarga Song. Dia pun akhirnya menjadi lega. Namun tak berselang lama, dia dipanggil oleh paman dan ibu tirinya. Ternyata kedua orang jahat itu menemukan pakaian berdarah dari kamar Dushou dan dia dituduh telah mengadakan pertemuan rahasia dengan orang luar. Dia dituduh berselingkuh. Dushou sangat kaget, padahal sebelumnya dia telah memerintahkan Sulan untuk membakar baju berdarah milik Songmo itu. Ternyata itu adalah akal-akalan pamannya Dushou. Kain itu adalah kain palsu. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk menyebarkan berita itu sampai ke telinga Wusan. Tuan muda Wusan ini adalah cucunya Panatuawu, di mana antara Panatuawu dan dirinya sering berbeda pendapat dan bersitegang di hadapan kaisar. Dia menilai Panatuawu ini menjadi penghalangnya ketika dia akan mempengaruhi kaisar. Dia tahu jika cucunya ini sangat mencintai Dushou, dia akan memanfaatkan itu untuk menghancurkan Panatuawu. Sementara itu Songmo akhirnya terbangun setelah koma beberapa hari. Songmo akhirnya mengetahui bahwa Dushou telah dihukum karena mengadakan pertemuan rahasia dengan orang luar. Dia sadar bahwa orang itu adalah dirinya. Ketika dirinya bangun dan ingin membantu Dushou, anak buahnya mengatakan bahwa masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuan Muda Wu. Di sisi lain, setelah mendapatkan kabar itu, Tuan Muda Wusan ini datang ke rumah Dushou. Demi menghentikan siksaan itu, dia rela mengakui bahwa pakaian berdarah itu adalah miliknya. Dia kemudian meminta Du Shisu untuk menghukumnya saja. Akhirnya Tuan Muda Wu ini masuk jebakan Du Shisan. Dia pun akhirnya dikirim ke penjara. Namun yang lebih mengejutkan Wusan, dia dituduh bahwa dia sengaja datang berpura-pura menemui Nona Dushou. Sebenarnya itu adalah perintah kakeknya untuk mengadakan pertemuan rahasia, membentuk aliansi ketika nanti ada kesempatan. Dia pun akhirnya sadar bahwa sebenarnya dia dijebak oleh Du Shisan dan hanya untuk menghancurkan kakeknya yang saat ini menjabat sebagai penasihat utama kekaisaran. Songmo pun bergerak cepat. Dia langsung mengajak kakek Wusan menemui kaisar, menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Singkat cerita, Wusan akan dieksekusi. Di pengadilan itu, hakim masih ingin Wusan mengaku bersalah. Tetapi Wusan tidak ingin mencoreng reputasi kakeknya. Dia memilih mati daripada harus mengaku bersalah. Saat hukuman itu akan dilangsungkan, Songmo datang tepat waktu sambil membawa dekret kaisar. Dekret kekaisaran itu berbunyi bahwa mengadakan pertemuan rahasia itu bukanlah kesalahan besar dan hukumannya hanya akan diturunkan pangkatnya dan kemudian diutus ke Jiangmen mengawasi pembangunan istana Yuanzhou.